Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di channel saya ini, saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari seri distribusi normal kemarin ya. Kalau kemarin kalian di part 1, pada bagian sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang apa itu distribusi normal dan kalian sudah mampu bagaimana menggunakan tabel distribusi normal untuk menghitung nilai dari probabilitas distribusi normal tentu saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang distribusi normal, yaitu transformasi variabel acak X ke Z. Kenapa sih kita harus mempelajari transformasi X ke Z? Karena tentu saja kita terkendala dalam menghitung probabilitas variabel acak X, yaitu karena fungsi kerapatan distribusi normal sendiri itu tidak dapat diintegralkan ya, atau integralnya itu sangat sulit. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya tabel distribusi normal. Jadi X ini itu sebenarnya bisa dicari nilai probabilitas dengan integral. Karena integralnya sulit, maka kita ya perlu mentransformasikan dulu ke Z ya, biar agar tabelnya bisa dipakai. Oke ya, ini adalah transformasi dari nilai X ke Z. Jadi dalam transformasi nilai X ke Z ini itu sebenarnya tidak mengubah luasan atau probabilitas dari X itu sendiri kalau kita bawa ke Z. Hanya saja nanti bentuknya yang berubah ya, luasannya tidak berubah. Untuk itu ya kita membutuhkan yang namanya alat atau rumus di sini untuk mengubah X ke Z, yaitu perhatikan rumus di bawah ini, yaitu rumusnya hanya satu, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Jadi komponen-komponen apa aja sih yang kita perlukan di sini untuk mendapatkan Z? Yang pertama X itu adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Terus mu adalah rata-rata hitung dari suatu distribusi, dan sigma itu adalah standar deviasi. Sehingga jadilah di sini bentuknya Z ya. Ya, atau distribusi normal baku, yaitu distribusi normal variabel acak normal dengan nilai rata-ratanya itu 0 dan simpangan bakunya itu adalah 1. Dari sini nanti kita sudah bisa mendapatkan Z, sehingga kita bisa cari nilai probabilitas dari Z itu atau dari X itu dalam tabel ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu beberapa bentuk dari tabel atau dari luasan distribusi normal. Ya, di sini ada yang pertama adalah luar arsiran di bawah kurva dari kiri ya. Maksudnya apa? Maksudnya misal di sini saya punya gambaran kurva dari distribusi normal. Nah, terus di sini saya punya batas di situ ya, di garis putus-putus itu adalah Z1 yaitu min 0,52. Nah, dari tabel yang saya pakai atau referensi saya, yaitu tabel yang ada di buku karangannya Sugino ya, karena itu sangat universal sekali. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai habis agar penjelasan di distribusi normal ini tidak gagal paham. Oke, saya lanjutkan ya, sehingga menurut referensi saya, yaitu untuk luasan yang berada dari kiri, yaitu setiap luasan distribusi normal itu pasti ngasirnya itu dari kiri. Ya, dari kiri berarti kita hasil dari kiri seperti ini animasinya. Nah, luasan ini itu adalah luasan probabilitas dari Z. Nah, apa artinya itu? Artinya luas daerah arsiran di bawah kurva itu merupakan probabilitas. Ya, jadi untuk mendapatkan probabilitasnya kita harus mencari luas daerah di bawah kurva itu yang kita bacanya itu dari kiri, dari min tak hingga sampai min 0,52. Ya, itu cara membaca tabel kita kemarin. Oke, sehingga dari tabel kita bisa baca ternyata probabilitas Z kurang dari Z1 atau probabilitas Z kurang dari 0 min 0,52 itu adalah 0,3015 ya, atau 0,3015.
Nah, ini baca tabel normalnya itu dari referensi bukunya Sugino. Jadi bacanya itu luasannya itu dari kiri ke kanan. Itu saya kira nggak ada masalah untuk pembacaan tabel dari kiri ini. Nah, selanjutnya di sini ada variasi baru yang nggak bisa kita baca tabel secara langsung, tapi kita bisa memanfaatkan tabel tersebut, yaitu luas arsiran di bawah kurva antara. Nah, sebelumnya anak-anak ini saya berikan ilustrasinya lewat gambar ini ya. Jadi ketika saya punya batas di situ Z1 atau kita sebut batas bawah yaitu min 0,52 dan saya punya Z2 yaitu batas atas atau atas yaitu 0,21, maka luas daerah arsiran di antara itu adalah seperti ini ya, ditunjukkan dengan luas daerah yang berwarna kuning itu. Jadi warna kuning itu adalah luasan di bawah kurva antara Z1 dan Z2 itu ya, PZ1 probabilitas Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Jadi dengan bentuk seperti ini atau bentuk antara seperti ini, kita tidak bisa langsung mendapatkan nilainya dari tabel ya. Tabel di antara itu enggak ada, adanya itu dari bentuk pertama tadi, yaitu dari kiri. Sementara ini adalah bentuk ini tidak full dari kiri ya, hanya tengah-tengahan saja ya. Oleh sebab itu ini perlu modifikasi, tidak bisa langsung baca dari tabel. Oke. Oke, di sini saya juga membuat luasan biru ya. Luasan biru yaitu luasan yang diarsir dari kiri ke kanan hingga menyentuh batasnya min 0,52. Tentu saja kalian sudah tahu bagaimana P ya, probabilitas kurang dari Z1 untuk min 0,52 itu nilainya berapa, kalian sudah tahu. Nah, ini adalah bentuk pertama kita tadi, yaitu ketika arsiran itu dari kiri, full dari kiri ya. Nah, ciri-cirinya itu dari kiri, dari minta hingga itu bisa diarsir sampai ke kanan ya, sampai batasnya itu min 0,52, maka ini sudah bisa kita baca tabelnya ya. Kita dapatkan buat pencet tabelnya yaitu probabilitasnya 0,3015. Nah, itu dari kiri. Nah, sementara itu apabila luas biru dan luas kuning itu kita gabung ya, maka di sini kita memiliki satu luasan full dari kiri ya, dari kiri ke kanan hingga menyentuh batasnya itu 0,21. Nah, di sini saya berikan ilustrasinya atau ekspresinya, yaitu bahwa ketika kita punya probabilitas kurang dari Z1 ditambah dengan probabilitas di antara ya, di antara Z1 dan Z2, maka kita akan dapatkan probabilitas kurang dari Z2. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa manipulasi. Ternyata probabilitas kurang dari Z2 itu eh, kita dapatkan di sini ya. Probabilitas kurang dari Z2 itu adalah 0,21 sama dengan 0,5832. Jadi, sekarang kita sudah mendapatkan dua bentuk probabilitas ya. Nah, selanjutnya ekspresi ini saya bisa manipulasi sehingga kita dapatkan probabilitas diantaranya saja. Gitu ya. Jadi di sini kita fokusnya antara. Oke, sehingga dengan memindah ruas PZ kurang dari Z1 ke sebelah kanan, maka jadinya probabilitas antara itu sama dengan probabilitas Z2 kurang dari Z2 dikurangi probabilitas Z1. Ya, jadi ini daerahnya itu sebenarnya dikurangi ya. Dikurangi dari luasan yang besar dikurangi dengan luasan yang kecil. Ya, jadi luasan yang hijau tadi itu dikurangi dengan luasan yang kecil, yaitu P kurang dari Z1. Sehingga di sini kita temukan probabilitas di antara. Itu ya. Nah, lebih lanjut di sini kita bisa mengekspresikan juga untuk di antara itu adalah probabilitas atas dengan probabilitas bawah, gitu ya. Nah, atau probabilitas besar dikurangi probabilitas kecil. Artinya itu batas probabilitas batas besar dikurangi dengan probabilitas batas kecil. Terserah menurut kalian seperti apa. Yang jelas probabilitas di antara itu tidak bisa langsung didapatkan dari tabel. Caranya itu adalah dengan mengurangi luas daerah yang besar dikurangi dengan luas daerah yang
kecil, seperti itu ya. Luas daerah yang besar tentu saja bisa dicari dari kiri. Jadi pembacaan tabel itu hanya khusus untuk luasan yang dari kiri sampai atas, dari kiri sampai batas seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan luas dari antara seperti itu ya. Kita masuk contoh soal. Contoh soal di sini menunjukkan yaitu probabilitas di antara min 0,52 sampai 0,21. Sehingga di sini karena di antara maka probabilitas besar dikurangi dengan probabilitas kecil. Sehingga probabilitas besar yaitu kurang dari 0,21 kita dapatkan 0,5832 dikurangi dengan 0,3015. Oke, sampai sini paham ya, sehingga hasilnya adalah luas daerah di bawah kurva di antara min 0,52 dan 0,21 adalah 0,2817. Oke, kita lanjutkan luas arsiran di bawah kurva dari kanan. Lagi-lagi kurva bentuk ini itu tidak bisa dibaca secara langsung dengan tabel. Perhatikan luasannya, nah, gambar luasannya ya. Jadi kita punya batas di sini Z1 0,21, maka arsiran dari kanan itu seperti apa ya. Kalau ini arsiran dari kiri, ya, biru ini arsiran dari kiri tentu saja, yaitu PZ kurang dari Z1, langsung bisa baca tabel, yaitu kita dapatkan 0,5832. Sementara pembacaan tabel, arsiran tabel dari kanan, itu seperti ini, sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Yang warna biru ini bisa baca lewat tabel, tapi yang warna ungu tidak bisa langsung dibaca lewat tabel. Hubungannya apa selanjutnya? Nah, kalau yang biru sama yang ungu ini kita gabung, maka kita dapatkan satu luasan full. Satu luasan full dari kurva normal ini itu nilainya adalah 1. Ya, artinya seluruh probabilitas kalau dijumlahkan itu hasilnya 1. Sehingga kita mendapatkan hubungan di sini PZ kurang dari Z1 ditambah dengan PZ lebih besar dari Z1 kiri ditambahkan sebelah kanan dari batas itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita mau mencari PZ lebih besar dari Z1 sebelah kanan ya, maka PZ kurang dari Z1 ini kita pindah ruas sehingga kita dapatkan bentuk PZ kurang lebih besar dari Z1 sama dengan 1 dikurangi PZ kurang dari Z1. Ya, jadi 1 dikurangi pembacaan tabel. Itu ya. Nah, jadi ini kita kurangi Z1 ya. Jadi dari 1 kurangi Z1 warna putih itu. Nah, sehingga kita dapatkan luasan di sebelah kanan. Nah, ini probabilitas Z lebih besar dari 0,21. Ya, sebelah kanan 0,21 itu sama dengan 1 dikurangi P Z sebelah kiri 0,21. Luasan sebelah kiri 0,21 sehingga kita dapatkan 1 kurangi 0,5832 sehingga hasilnya adalah probabilitas luas daerah lebih dari 0,21 atau sebelah kanan 0,21 itu adalah 0,4168. Oke ya, jadi itu pembagian daerah untuk yang mungkin saja kita temui untuk kurva normal. Yang bisa dibaca lewat tabel itu hanya yang sebelah kiri saja. Oke, perhatikan rumus untuk di antara dan sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke fokus pembahasan kita ke transformasi variabel acak X ke Z. Ya. Di berikut ada contoh soal. Ya, harga saham di BEC mempunyai nilai tengah mu yaitu 490,7 dan standar deviasi 144,7. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Ya, berapa nilai Z untuk harga saham 600? Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa mu-nya itu adalah 490,7 dan sigma-nya itu adalah 144,7. Nah, sementara X, variabel acak X, di sini kita kan mencari Z ya. Nah, Z itu diperoleh dari X. X-nya mana sih? Perhatikan, X itu diperoleh dari pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya. Berapa nilai Z untuk harga saham 600? Nah, berarti di sini ada angka 600, nilai 600 itu adalah X-nya. Itu ya, sehingga kita bisa dapatkan Z melalui rumus X min mu dibagi sigma.
yaitu Z sama dengan X-nya 600 dikurangi 490,7 itu mu dibagi 144,7 itu sigma. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 0,76. Nah, ini sampai bagaimana mentransformasikan X dari soal cerita ke Z, ya, seperti itu. Contoh selanjutnya, PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga angka akan diprotes oleh konsumen. Kalau kita gambarkan dalam distribusi normal, maka gambarnya karena kurang dari 250, seumpama rata-ratanya 350 ya 350, maka 250 itu berarti di sebelah kirinya 350. Jadi mu itu selalu di sumbu simetri. Oke, jadi 350 mu, 250 itu sebelah kiri. Kurang dari 250 berarti ini daerah arsiran kita. Nah, yang dicari adalah probabilitas dari daerah arsiran hitam ini ya, kurang dari 250 gram. Nah, 250 gram di sini masih dalam bentuk X. Ya, karena dalam bentuk X maka tidak bisa dicari probabilitasnya, maka perlu kita transformasi ke Z. Bagaimana transformasi ke Z sehingga kita dapatkan probabilitas? Cek video selanjutnya. Oke, transformasikan dulu ke nilai Z ya. Nah, di sini kita punya probabilitas X kurang dari 250, itu artinya kita cari Z-nya dulu lewat rumus. X-nya 250 dikurangi mu-nya 350 dibagi sigma-nya 50 ya. Sehingga kita dapatkan probabilitas Z-nya itu adalah min 2 ya. Atau Z-nya itu adalah min 2. Jadi probabilitas X kurang dari 250 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari min 2. Jadi min 2 ini belum probabilitas ya, ini masih dalam bentuk Z. Jadi probabilitas dari soal itu adalah kita mencari probabilitas dari Z kurang dari min 2 sesuai ilustrasi. Nah, dengan cara melihat tabel luas di bawah kurva, karena kurvanya itu sudah kurang dari min 2 ya, sudah dari kiri ke kanan ya sampai batas. Jadi awalannya dari kiri, arsirannya min 2, nah itu berarti sudah betul kita pakai tabel. Oleh sebab itu langsung saja pakai tabel ya, caranya seperti kemarin. Oke, sehingga kita dapatkan probabilitasnya itu adalah 0,0228. Ya. Sehingga kesimpulannya di sini ya. Jadi probabilitas di bawah 250 gram itu adalah 0,0228. Jadi kalau kita bentuk dalam persentase atau dibuat persentase ya, itu kita dapatkan 2,28%. Ya, dengan kata lain probabilitas konsumen itu akan protes karena berat buah mangga itu kurang dari 250 gram adalah sebanyak 2,28% dari konsumen. Jadi itu gunanya dari distribusi normal, bisa memprediksikan kapan berapa konsumen itu akan protes, yaitu 2,28%. Jadi probabilitas itu bisa dibentuk dalam desimal atau dalam bentuk persentase. Contoh selanjutnya, PT Work Electric memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Itu rata-rata dan mu-nya ya. PT Work Electric ingin mengetahui berapa persentase produksi kisaran antara. Nah, perhatikan garis bawahi antara. Kalimat antara 800 sampai 1000 jam. Berarti itu adalah X1 dan X2-nya. Bukan belum ke Z ya. Nah, sebagai bahan promosi bohlam lampu. Hitung berapa probabilitasnya. Karena di antara, maka gambarnya itu mu itu berada di tengah-tengah, 900 ya mu. 800 sebelah kiri, 1000 di sebelah kanan. Oke, gambarnya di antara 800 dan 1000 seperti ini. Oke, jadi probabilitas variabel acak X untuk bohlam lampu antara 800 dan 1000 itu berapa? Nah, tentu saja nggak bisa langsung kita cari, kita harus menggunakan probabilitas di antara. Yang pertama, hitung dulu nilai Z.
Z1 itu adalah batas bawah ya. Z1 itu bawah, diingat lagi, yaitu 800. Maka 800 dikurangi mu, ya mu-nya itu 900 dibagi sigmanya 50. Sehingga kita dapatkan Z1-nya sama dengan min 2. Sementara untuk Z2 itu X2-nya 1000, ya, batas atasnya itu 1000. 1000 dikurangi 900 dibagi 50, kita dapatkan 2. Jadi kita dapatkan Z1 dan Z2, belum probabilitasnya ya. Nah, sehingga untuk jadi probabilitas variabel acak X di antara 800 bolam sampai 1000 bolam itu sama aja dengan artinya probabilitas variabel acak baku Z antara min 2 sampai 2. Nah, di sini kita tidak bisa langsung baca tabel, tetapi kita bisa mendapatkan probabilitasnya dengan cara mengurangi probabilitas atas dikurangi probabilitas bawah, atau probabilitas yang besar dikurangi dengan probabilitas yang kecil ya. Sehingga kita dapatkan P2 dikurangi dengan P min 2. Nah, kita dapatkan di sini 0,9772 dikurangi dengan 0,0228. Ya, P besarnya dikurangi D yang kecil. Sehingga kita dapatkan probabilitas di antara itu adalah 0,9544. Nah, kesimpulannya 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT Work Electric mengklaim bahwa lampu bolamnya menyala antara 800 sampai 1000 jam, itu sudah bagus, yaitu dengan probabilitas yaitu 95,44%, sedangkan sisanya itu adalah 4,56%. Nah, ini tindak lanjut selanjutnya ya, kalau sudah tahu sisanya 4,56% ini bakalan rusak istilahnya seperti itu ya. Nah, maka kita harus menyiapkan garansi atau bolam cadangan untuk menutupi kerusakan tersebut. Nah, ini gunanya dari distribusi normal. Nah, jadi ketika kita produksi sebanyak 500 bolam atau 1000 bolam lampu, itu kita tidak membuat 1000 bolam lampu untuk cadangan garansi. Tetapi dengan distribusi normal ini kita bisa memprediksi kira-kira dia dikatakan layak itu dalam probabilitas berapa, sedangkan tidak layak dalam probabilitas berapa. Sehingga garansinya itu tergantung tidak layaknya itu dalam probabilitas atau persentase berapa. Oke anak-anakku, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang bagaimana kita menghitung probabilitas yang masih dalam bentuk variabel acak X, yaitu dalam bentuk pertanyaan, belum tidak dalam bentuk Z ya. Nah, mungkin itu saja, semoga dapat membantu pembelajaran kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.